Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-87 dan 88 surah Yunus, yaitu dua ayat yang masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Harun untuk menyampaikan kebenaran kepada Bani Israel, yaitu kepada kaumnya dan juga kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yaitu yang mendiami dan yang berkuasa di negeri Mesir. Kemudian Bani Israel adalah yang bertempat tinggal di Mesir, kemudian mereka dipekerjakan di Mesir oleh Fir'aun. Nah, mereka Bani Israel ditindas dan dianiaya di negeri Mesir. Yang laki-laki dipekerjakan sebagai buruh kasar dan yang perempuan dijadikan sebagai pembantu-pembantu, yaitu yang melayani mereka. Kemudian pada masa Nabi Musa alaihi salam, karena mimpi Fir'aun apabila ada dari kalangan Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki itu akan dibunuh. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak laki-laki yang lahir dari kalanganmu, mereka Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, dan membiarkan hidup yang wanita sebagai yang melayani mereka, yang membantu mereka. Nah, keadaan Bani Israel tertindas di bawah kekuasaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Nabi Musa menyampaikan dakwah kepada Bani Israel yang tertindas itu, dan Nabi Musa juga menyampaikan dakwah kepada Fir'aun yang menindas itu. Jadi Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun yang ganas, yang kejam, yang zalim. Namun karena ia adalah perintah Allah, maka Nabi Musa menjalankannya dengan sungguh-sungguh, berkata dengan perkataan yang lemah lembut, dengan sopan santun. Nabi Musa menyampaikan kebenaran tanpa merasa letih, lelah. Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kebenaran setiap saat ada peluang saja menyampaikan kebenaran, tetapi rupanya tidak ada yang beriman kecuali sedikit sekali. Bahkan sudah banyak tanda kekuasaan Allah, yaitu mukjizat yang diperlihatkan melalui Nabi Musa alaihissalam. Yang terakhir yang kita kaji sebelum ini yaitu
yaitu Nabi Musa dapat mengalahkan ahli-ahli sihir, yaitu yang memberlakukan ilmu sihir, sehingga tali-tali dan tongkat-tongkat yang mereka lemparkan dengan kekuatan ilmu sihir yang mereka miliki, manusia, orang banyak melihatnya seperti ular. Padahal sebenarnya tak ada yang berubah. Tali tetap tali, tongkat tetap tongkat. Karena hanya kuasa ilmu sihir itu yang membalikkan pandangan mata mereka. Sebenarnya tak ada apa yang berubah. Dan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu betul yang berubah menjadi ular besar, kemudian menerkam apa-apa yang dilemparkan oleh ahli-ahli sihir. Dan ahli sihir itu bertekuk lutut, yaitu mengaku menyerah, yaitu mereka kalah dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulqiyas saharatu sajidin. Ahli-ahli sihir itu bersungkur sujud. Amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Allah Tuhan semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu pengakuan ahli-ahli sihir di hadapan Fir'aun dan di hadapan khalayak ramai, di hadapan orang banyak. Maka ketika itu kalahlah ahli-ahli sihir, karena mereka melihat bahwasanya yang berlaku pada Nabi Musa alaihi salam itu adalah bukan sihir tetapi mukjizat. Semestinya Fir'aun, pengikut-pengikutnya, Bani Israel segera beramai-ramai beriman kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi diterangkan dalam ayat sebelum ini, ramai yang beriman? Tidak, sedikit sekali. Siapa yang beriman yang sedikit itu? Dzurriyyah, yaitu pemuda-pemuda beriman kepada Nabi Musa. Tapi mereka beriman pun dalam keadaan takut kepada Fir'aun yang akan menyiksa mereka, takut kepada pemuka-pemuka Bani Israel yang akan menyiksa mereka. Namun Nabi Musa alaihissalam meneguhkan hati mereka supaya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kejadian yang luar biasa itu, rupanya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya tetap di dalam kekufuran, di dalam kesesatan, bahkan menjadi lebih ganas lagi, menjadi lebih kejam lagi. Maka melalui ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun supaya mereka sholat di rumah saja. Karena Fir'aun dan pengikutnya, siapa di antara orang-orang beriman itu sholat di masjid, di tempat sholat yang sudah dikhususkan untuk sholat, maka mereka akan dihukum, disiksa. Bahkan Fir'aun dan pengikutnya, ada saja tempat sholat yang sudah didirikan oleh orang-orang yang telah beriman bersama dengan Nabi Musa, tempat sholat itu dirobohkan, dihancurkan, jadi tak ada lagi tempat sholat. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun supaya menyampaikan kepada orang-orang yang telah beriman, apabila sholat di rumah saja. Nah, supaya aman, selamat dari hukuman yang akan dilakukan oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Tetapi tetap salat, tidak boleh berhenti salat, tetap memohon pertolongan kepada Allah melalui salat, yaitu hubungan dengan Allah tak boleh diputuskan, tak boleh berhenti meskipun siksaan begitu berat dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa supaya menyampaikan janji Allah kepada orang-orang yang telah beriman bahwasanya kemenangan akan mereka dapatkan. Subhanallah, dalam keadaan yang begitu berat
tetap juga Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan kepada orang-orang beriman bahwasanya janji Allah adalah pasti, yaitu janji Allah itu berupa kemenangan yang akan diberikan kepada orang-orang beriman. Itu adalah berita gembira dari Allah. Jadi dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan tertekan, mungkin sudah sempit rasanya bumi yang kita diami, begitu kejam, ganas, zalim orang-orang yang menguasai negeri, umpamanya tak ada lagi tempat lari karena mereka terlalu zalim di dalam memperlakukan orang-orang beriman. Orang-orang beriman tetap mesti yakin bahwasanya kemenangan akan mereka dapatkan. Mereka akan mencapai kebenaran. Tapi kapan janji Allah yang benar berupa kemenangan itu akan mereka dapatkan? Kapan itu? Itu Allah lah yang menentukannya. Tetapi keyakinan, mesti ada keyakinan bahwasanya kemenangan akan mereka dapatkan, dan itu adalah kebenaran. Artinya itu adalah janji Allah yang benar, dan Allah pasti akan menunaikan janjinya. Kemudian Nabi Musa, Nabi Harun tetap menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, kepada Bani Israel yang belum juga beriman. Tetap terus mereka yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun menyeru mereka supaya beriman. Tapi tetap juga mereka tak beriman, bertambah-tambah kekufuran mereka. Maka ketika Nabi Musa melihat tak nampaknya mereka ini akan beriman. Nah, Nabi Musa ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, nampaknya dengan harta benda yang ada pada mereka, karena Allah banyak memberikan kekayaan kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, maka mereka dengan harta kekayaan itu malah membuat mereka lebih sesat lagi. Dengan kekayaan itu mereka menjadi lebih sesat lagi. Sesat maknanya menjauh dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Mestinya mentauhidkan Allah, mereka lebih dahsyat lagi dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, karena harta benda yang ada pada mereka itu yang membuat mereka sesat, maka hancurkan, binasakan harta benda mereka itu ya Allah. Nabi Musa berdoa. Kemudian doa yang kedua dari Nabi Musa yaitu, ya Allah, kunci mati hati mereka itu, karena sudah lama saya berdoa kepada mereka tetapi tidak ada tanda-tanda mereka akan beriman. Bahkan semakin nampak permusuhan dan kebencian mereka kepada kebenaran, maka kunci mati hati mereka. Jangan beri peluang kepada mereka untuk beriman sehinggalah mereka melihat azabmu. Kedua-dua doa Nabi Musa itu diperkenankan oleh Allah. Nah, jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah tentang Fir'aun yang menganiaya, kemudian Nabi Musa yang berdoa. Nanti kita akan sampaikan di akhir pengajian bahwasanya bolehkah kita berdoa supaya orang-orang yang memusuhi orang-orang beriman itu, yang menganiaya orang-orang beriman itu, bolehkah kita berdoa kepada Allah supaya Allah mencelakakan mereka? Ya Allah, binasakanlah harta benda mereka ya Allah. Boleh? Ya Allah, hancur leburkanlah mereka ya Allah. Boleh? Ya boleh. Ulama membolehkan, seperti Imam An-Nawawi. Nanti kita akan bahas insyaallah bahwasanya ayat ini adalah ayat yang juga dijadikan dalil bolehnya berdoa kepada Allah yang isinya adalah memohon kepada Allah supaya Allah mencelakakan orang-orang yang menzalimi kita, yang menganiaya kita. Bahkan dalam hadis Nabi, doa orang yang dizalimi itu bagaimana? Oh, doa orang yang dizalimi itu diistijabah, mustajab.
yaitu cepat sekali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dari doa orang yang dizalimi, karena doanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari kandungan dua ayat ini, terlebih dahulu kita akan membacanya. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang banyak, sebagaimana yang dijanjikan. Satu huruf yang kita baca, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Mungkin beratus banyaknya huruf yang kita baca dari dua ayat ini, maka beribu pahala yang akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Allah berfirman, wa auhayna, dan kami mewahyukan, kami Allah mewahyukan ila Musa, kepada Musa, wa akhihi, dan saudaranya. Saudara Musa siapa? Nabi Harun. Antabawwa, supaya kamu berdua mengambil, liqaumikuma, untuk kaum kamu berdua, bimisra, di Mesir, buyutan, rumah-rumah, untuk mengambil rumah-rumah di Mesir untuk kaum berdua tempati. Kaum Nabi Musa, siapa kaum Nabi Musa? Bani Israel. Waj'alu, dan jadikanlah, buyutakum, rumah-rumahmu, kiblatan, sebagai kiblat. Makna di sini kiblat yaitu sebagai tempat ibadat. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang beriman. Kita baca dari awal. Dan kami mewahyukan kepada Musa dan saudaranya yaitu Harun supaya mengambil rumah-rumah di Mesir untuk ditempati oleh kaum kamu berdua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu sebagai tempat ibadah, dan dirikanlah salat, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayat berikutnya, wa qala Musa, dan Musa berkata, perkataan Musa ini adalah berdoa kepada Allah, karena Nabi Musa berdoa, maka boleh juga kita terjemahkan, dan Nabi Musa berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, ataita, telah memberikan, engkau telah memberikan Fir'aun, kepada Fir'aun, wa mala'ahu, dan pemuka-pemukanya, pemuka-pemuka dari pengikut-pengikut Fir'aun itu, zinatan, perhiasan, wa amwalan, dan harta benda yang banyak, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia.
perhiasan, pakaiannya mewah, kendaraannya mewah, rumahnya mewah, perabot rumahnya mewah. Itu adalah perhiasan. Dan harta benda yang banyak dalam kehidupan dunia. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyudillu, dengan pemberian-pemberianmu itu ya Allah, yaitu berupa perhiasan dan harta benda yang banyak itu, mereka tersesat an sabilika, dari jalanmu, memilih kesesatan, tetap dalam kesesatan, bertambah sesat dari jalanmu. Ada juga terjemahan yang lain, liyudillu itu mereka sesat, kemudian mereka juga menyesatkan orang lain dari jalanmu. Rabbana, wahai Tuhan kami, itmis, yaitu celakakanlah, ala amwalihim, atas harta benda mereka, binasakanlah harta benda mereka, wasdud, dan kunci matilah, ala qulubihim, hati mereka, fala yu'minu, maka mereka itu tidak beriman, hatta, sehingga yarau, mereka melihat al-azab al-alim, azab yang pedih. Nah, betul, setelah ditenggelamkan di dalam laut, tak nampak lagi akan ada keselamatan yang didapatkan. Maka Fir'aun dalam menjalani azab yang pedih, yaitu tenggelam di laut, maka ketika itu Fir'aun barulah beriman. Tetapi iman ketika itu diterima oleh Allah? Tidak. Maka ditolaklah keimanan Fir'aun itu, karena beriman di waktu yang sudah terlambat untuk beriman, yaitu ketika nyawanya sudah sampai ke kerongkongan. Dan Nabi Musa berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta benda yang banyak dalam kehidupan dunia. Wahai Tuhan kami, akibatnya dengan harta benda yang banyak itu mereka sesat, yaitu mereka menyesatkan dari jalanmu, menyesatkan manusia dari jalanmu. Mereka sesat dan menyesatkan manusia, atau menyesatkan manusia dari jalanmu. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, lalu mereka itu tidak beriman, sehinggalah mereka itu melihat azab yang pedih. Ayat berikutnya yaitu doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa itu dikabulkan oleh Allah, yaitu harta benda mereka binasa, hati mereka terkunci mati. Kemudian dalam keadaan hati yang terkunci mati, yaitu dalam keadaan kafir kepada Allah, ketika itulah mereka mati semua ketika ditenggelamkan di dalam laut yang telah bertahun. Nah, inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang Fir'aun yang semakin zalim dalam menganiaya. Kemudian Nabi Musa yang berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan harta benda yang dimiliki oleh Fir'aun, kemudian mengunci mati hati Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Inilah dia dua ayat yang masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, yang diceritakan kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya adalah sebagai hiburan bagi Nabi, bahwa apabila Nabi menyampaikan kebenaran kepada penduduk kota Mekah dahulu, karena ayat ini turun di kota Mekah, kemudian banyak penduduk kota Mekah itu yang tak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi, maka wahai Muhammad Rasulku, jangan kamu sedih. Apa sebab? Sebab Rasul sebelummu juga mendapatkan hal yang sama seperti kamu, yaitu seperti Nabi Musa alaihi salam, bahkan lebih berat lagi, yaitu
Nabi Musa alaihissalam, dan juga sebelum ini ada kisah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu siang malam, kemudian dalam waktu yang panjang berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, dan tidaklah yang beriman kecuali sedikit sekali. Kemudian mereka diazab, mereka disiksa, mereka dicela, dikeji, dihina, dan itu adalah sunnatullah, yaitu ketetapan Allah, yaitu ujian-ujian yang dilalui oleh orang-orang yang menyampaikan kebenaran, dan itu adalah pelajaran yang berharga. Jadi kisah masa lalu yang disampaikan kepada Rasul, di samping sebagai hiburan, ia juga sebagai pelajaran. Nah, kalau kita bawa kepada kita hari ini sebagai pendakwah yang menyampaikan kebenaran, mungkin kita akan menghadapi hal yang sama seperti dahulu yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Maka hiburlah diri dengan kisah Al-Quran yang kita baca ini. Kemudian ambil pelajaran dari kisah Al-Quran yang kita baca ini. Ya, inilah dia Al-Quran sebagai bekal dalam kita berdakwah. Maka alhamdulillah, dengan terpelihara dan terjaganya Al-Quran ini, kita mendapat bekal. Inilah persediaan kita yang sangat berharga dalam menjalani ujian-ujian di dunia dakwah ini. Jadi kalau kita sudah memilih dunia dakwah ini sebagai lapangan perjuangan kita, maka kita akan menjalani ujian-ujian seperti dahulu yang dijalani oleh para nabi dan rasul. Maka dengan ayat-ayat Al-Quran ini mudah-mudahan kita akan istiqamah, yaitu tetap pendirian, jangan sampai bergoncang. Kemudian kita naudzubillah min dzalik, yaitu berubah, yang tadinya bersungguh-sungguh dan berani dalam menyampaikan kebenaran, kemudian berubah menjadi lemah, kemudian meninggalkan perjuangan menyampaikan kebenaran, ingin mencari jalan-jalan yang aman saja. Nah, dalam dunia dakwah ini mestilah kita ini istiqamah, tetap pendirian. Seperti apa para nabi dan rasul dahulu tetap pendirian sampai mereka mati, begitu juga lah kita pada hari ini sampai kita mati tetap pendirian. Dulu Nabi Muhammad SAW ditawarkan berbagai macam tawaran. Mau kekayaan, diberi kekayaan. Mau wanita, diberi wanita. Mau apa saja, diberi. Asalkan tinggalkan dakwah, berhenti dari menyampaikan kebenaran. Maka jawaban Nabi seperti yang kita ketahui, kalaulah mereka meletakkan matahari di tangan kananku, sampai sedemikian mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, mereka berikan matahari di tangan kananku, dan mereka berikan matahari diletakkan di tangan kiriku, sampai begitu berharganya. Bulan, ini matahari, ini bulan. Mana lagi yang lebih berharga? Matahari begitu berharganya, bulan begitu berharganya. Dua-dua diletakkan di tangan Nabi, kemudian mereka meminta supaya Nabi meninggalkan dakwah. Oh tidak. Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr. Kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, kemudian mereka memintaku untuk berhenti menyampaikan dakwah ini, tidak, aku tidak akan melakukannya. Nah, itu namanya tetap pendirian. 1 miliar dikasih, tapi berhenti Ustaz ya dari menyampaikan kebenaran. Ambil atau tidak? 1 miliar. Oh, masih belum. 10 miliar? Oh, mulai berubah? Baru 10 miliar. Kalau 100 miliar,
Oh banyak itu 100 miliar. Mau apa? Diberi kekuasaan, jabatan, diberi kekayaan, diberi kediaman, diberi fasilitas. Berubah? Nah, itu tantangan dakwah, ujian dakwah. Kemudian apabila tidak bisa dengan cara-cara seperti itu, dengan cara-cara yang lain lagi, yaitu pembunuhan karakter. Karakter dibunuh. Tak juga bisa dengan pembunuhan karakter, orangnya lagi dibunuh. Dan itu berlaku pada masa dahulu dan akan berlaku terus sampai hari kiamat. Karena di atas sunnatullah inilah perjalanan hidup itu, yaitu perjalanan hidup yang kita tempuh itu di atas sunnatullah, aturan tetap yang telah Allah tetapkan di sepanjang zaman, dan tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Apa yang perlu kita persiapkan adalah iman yang di hati dijaga, keyakinan yang ada itu diteguhkan lagi, kemudian jalin hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah, bahwasanya hidup di dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Hidup di dunia ini adalah sebagai ujian, perjuangan. Maka apabila disebut perjuangan, diminta pengorbanan, maka berikan pengorbanan. Pengorbanan harta benda, berikan. Pengorbanan tenaga, berikan. Bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, berikan. Andaikan mati, mati syahid. Semua pasti akan mati. Tinggal mati yang seperti apa yang akan kita lalui. Mati biasa, biasa. Tapi kalau mati syahid itu istimewa. Maka pilih mati yang macam mana? Mati yang biasa atau mati syahid? Disinilah kita memahami tentang hidup yang sedang kita jalani ini. Di sini akan ada marwah. Di sini akan ada harga diri. Maka di sini akan ada kepemimpinan nantinya. Maka kita akan memimpin dengan makna yang sebenarnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh generasi yang akan datang. Sampai masanya kemenangan itu akan diraih dan dicapai. Mudah-mudahan insyaAllah melalui 2 ayat yang kita pelajari ini ada manfaatnya bagi hidup yang sedang kita jalani ini. Kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Wa auhayna ila Musa wa akhihi, dan kami mewahyukan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, yaitu saudaranya, dan saudaranya yaitu Nabi Harun alaihi salam. Dan kami mewahyukan, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu. Nabi Musa, Nabi Harun adalah yang menerima wahyu. Bermakna apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun adalah berdasarkan wahyu, yaitu dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang berguna bagi kita yaitu apapun yang kita lakukan, pastikan ia adalah berdasarkan wahyu. Jangan ikut kehendak diri kita sendiri. Jangan ikut kehendak hawa nafsu kita. Apapun yang kita lakukan, hendaklah berdasarkan wahyu. Pastikan ini sesuai dengan petunjuk Allah atau tidak. Sesuai, jalankan. Tidak sesuai, jangan buat. Karena apabila sesuai dengan petunjuk Allah, berarti perbuatan itu perbuatan yang baik, diredai oleh Allah, mendatangkan manfaat. Tetapi apabila tidak sesuai, yang kita ikuti adalah kehendak hawa nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima perbuatan tersebut. Bahkan Allah murka kepada orang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan petunjuk yang telah Ia turunkan. Maka pelajaran di pangkal ayat ini, wa auhayna ila Musa wa akhihi,
dan kami mewahyukan kepada Musa dan saudaranya. Oh, berarti Nabi Musa dan Nabi Harun itu melakukan perbuatan dengan bimbingan wahyu. Maka di sini pentingnya kita menguasai wahyu. Hafal Al-Quran 30 juz, itu lebih bagus. Baca, fahami hadis-hadis Nabi, itu adalah lebih bagus. Karena Al-Quran dan hadis itulah dia wahyu yang sudah ada sekarang ini untuk dijadikan bimbingan. Kutinggalkan dua perkara kepadamu dalam hadis Nabi. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Ada dua pusaka yang telah kutinggalkan kepadamu, maka warisi dua pusaka itu. Yang apabila kamu berpegang teguh kepada dua pusaka itu, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang dua itu adalah kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku, yaitu hadis. Anta bawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta, supaya kamu berdua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, mengambil rumah-rumah di Mesir untuk kaum kamu berdua. Berarti Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah oleh Allah supaya menyampaikan kepada Bani Israel supaya ambil rumah untuk kediaman, yaitu yang di rumah itu nanti. Nah, ini dia, waj'alu buyutakum, dan jadikan rumah-rumah yang diambil untuk kediaman itu kiblatan, sebagai kiblat. Apa makna sebagai kiblat ini? Ulama tafsir menyebutkan sebagai kiblat di sini adalah sebagai tempat ibadat. Jadi jadikan rumah itu sebagai tempat ibadat, yaitu tempat sholat, tempat berzikir, tempat mengingat Allah. Rumah memang tempat kediaman, tetapi juga tempat sholat. Oh, berarti ini ada latar belakang dari ayat ini, yaitu pada masa Fir'aun berkuasa dengan kejam dan ganasnya, siapa yang beriman kemudian mereka sholat di tempat sholat yang telah dikhususkan, maka mereka akan disiksa, dan tempat sholat itu pun diruntuhkan, dirobohkan. Jadi di mana mereka akan sholat lagi? Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, ambil rumah-rumah di Mesir, jadikan sebagai tempat kediaman, dan bukan hanya sebagai tempat kediaman, tetapi juga tempat sholat. Karena kamu tidak boleh lagi oleh Fir'aun sholat di tempat yang telah dikhususkan, maka sholatlah di rumah. Atau yang kedua maknanya adalah Fir'aun sangat kejam dan ganas sekali. Bukan hanya meruntuhkan, merobohkan tempat sholat, tempat ibadat, tetapi siapa yang didapati sholat maka akan dihukum. Maka sholatlah kamu dengan sembunyi-sembunyi di rumahmu. Maka kata kiblat di sini adalah jadikan rumahmu sebagai tempat sholat yang mana Fir'aun tidak mengetahui kamu sholat, karena kamu sholat di rumahmu. Ada lagi tafsiran yang ketiga, ini tambahan saja. Jadikan rumahmu sebagai tempat sholat, karena ada kata kiblatan di sini. Kiblat biasanya kalau disebut kata kiblat maknanya adalah arah kita sholat. Nah, kita menghadap ke kiblat, maknanya kita mengarahkan sholat kita itu ke arah kiblat. Nah, kalau kiblat kita di mana kalau kita sholat? Kita mengarah ke Ka'bah, maka Ka'bah sebagai kiblat. Maka ada di antara ulama tafsir, karena disebut kata kiblat di sini, maka Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menjadikan rumah-rumah sebagai tempat ibadat, namun sebagai tempat ibadat mengerjakan sholat di rumah sembunyi-sembunyi, tetap menghadap ke arah kiblat. Lalu kiblat pada masa Nabi Musa itu apa? Ka'bah. Ka'bah itu kiblat juga. Iya, pada masa Nabi Musa kiblat juga. Karena kiblat
Ka'bah itu sebagai kiblat sudah ditetapkan semenjak kapan? Semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi solatnya para nabi dan rasul mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad. Salat itu menghadap kiblat, yaitu kiblatnya adalah Ka'bah, yaitu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim yang berada di tengah kota Mekah itu. Kiblatan wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Tadi kan dijadikan rumah-rumah itu sebagai tempat ibadah, itu tempat salat. Kemudian di sini ada pula perkataan wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Maksudnya di sini, maka bersungguh-sungguhlah di dalam melakukan salat. Yaitu jangan hanya sekedar perbuatan badan saja, bukan hanya sekedar ucapan di mulut saja, tetapi juga diiringi dengan hati, dengan khusyuk. Ini makna aqimus shalah, dirikanlah salat. Maknanya sempurnakanlah dalam mendirikan salat, sungguh-sungguhlah dalam mendirikan salat, khusyuklah dalam mendirikan salat, dan senantiasalah melakukan salat. Itu makna aqimus shalah. Dawamu 'alas shalah, terus melakukan salat, jangan berhenti. Bahkan ketika lebih berat ujian kita jalani, lebih banyak kita salat pada masa itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amru shalla. Nabi kalau sudah merasa susah, ini berat sekali nih, ujian berat ini, maka pada masa itu Nabi akan meringankan beban itu dengan salat. Maka kita pun sekarang ada salat namanya salat hajat namanya. Kalau ada hajat kita, ada sesuatu yang ingin kita, Allah Subhanahu wa taala segera memberikannya kepada kita, apa yang kita hajati, apa yang kita perlukan, maka salat 2 rakaat, niatnya salat sunat hajat, yaitu ya Allah, hamba punya hajat ini, maka perkabulkanlah, perkenankanlah hajat hamba ini. Maka apabila kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memohon pertolongan kepada Allah dengan syariat salat. Wasta'inu, minta tolonglah. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah. Bisabri, dengan sabar. Wassalah, dan salat. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Maknanya salat, terus salat, sungguh-sungguh salat. Meskipun ujian berat, kamu disiksa oleh Fir'aun, salat. Kamu dianiaya, ditindas oleh Fir'aun, salat. Tempat ibadahmu dihancurkan oleh Fir'aun, salat. Tak dapat salat di masjid, salat di rumah. Terang-terangan nanti akan dihukum oleh Fir'aun, salatlah dengan sembunyi-sembunyi, tapi mesti tetap terus salat. Itulah kekuatan kita. Di situ kita akan tetap kuat. Karena apabila salat sudah ditinggalkan, maka kita akan lemah dan mudah dikalahkan. Untuk kuat dan terus membangun kekuatan salat, karena salat menjalin hubungan dengan Allah yang Maha Kuat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang beriman. Allah memerintahkan Nabi Musa supaya menyampaikan kepada kaumnya yang beriman, wahai kaumku yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah. Meskipun sekarang kita sedang diuji dengan ujian yang berat ini, kita disiksa, kita ditindas, masjid-masjid kita ini dirobohkan, tempat ibadat kita dirobohkan. Kemudian apabila mereka mendapati kita beribadah kepada Allah, mereka akan menyiksa kita. Tetap jalani ujian ini. Pada akhirnya ujian ini akan berakhir juga. Pada akhirnya nanti ujian ini akan berakhir juga, karena Allah telah janjikan. Ini berita gembira. Allah janjikan, dan janji Allah pasti akan ditunaikan. Allah janjikan untuk orang beriman kemenangan. Wah, ini
Ayat ini memberikan semangat kepada kita orang-orang beriman yang apabila suatu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian adanya orang-orang yang menzalimi dan menganiaya kita, jangan bersedih hati, jangan berduka cita, apalagi berputus asa. Jangan. Ingat janji Allah, kemenangan akan diberikan kepada orang-orang yang tetap beriman kepadanya. Ayat berikutnya adalah ayat tentang doa Nabi Musa alaihissalam. Ujian itu yang dihadapi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dan juga kepada Bani Israel. Tetapi Nabi Musa dan Nabi Harun melihat nampaknya mereka ini bukannya mau beriman, malah semakin keras hati mereka untuk menolak kebenaran. Tak mau beriman, enggan untuk beriman, bahkan membenci orang-orang yang beriman, memusuhi orang-orang yang beriman. Karena keadaan sudah sedemikian rupa dengan pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka berdua, yaitu kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa Nabi Musa. Wa qala Musa, Nabi Musa berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya, yaitu pembantu-pembantu utamanya, zinatan, perhiasan diberikan kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, yaitu pakaian mereka mewah-mewah, kemudian kendaraan mereka, kemudian perhiasan di badan mereka, cincin mereka, apalagi mahkota mereka, kemudian perabot rumah mereka mewah-mewah, perhiasan yaitu apa saja yang membuat sesuatu itu jadi berubah menjadi lebih baik. Perhiasan, umpamanya di dinding ini, awalnya dinding ini ada lubang-lubangnya, ada retak-retaknya, tapi kalau sudah dihias, lubang sudah tak nampak lagi, retak itu pun sudah tak nampak lagi, nampak bagus, indah, cantik sekali. Maka perhiasan itu adalah yang menutupi yang tadinya buruk sekarang nampak menjadi baik. Umpamanya perempuan berhias. Nah, apakah sama sebelum berhias dengan sesudah berhias? Enggak. Sebelum berhias seperti itu keadaannya. Setelah berhias, nampak cantik sekali. Itu perhiasan. Nah, begitu juga nampak gagah sekali dengan pakaiannya, dengan kediamannya, dengan kendaraannya. Itu adalah perhiasan. Namun perhiasan yang diberikan bukan membuat Fir'aun dan pemuka-pemuka yang berada di kiri kanan Fir'aun itu menjadi bersyukur kepada Allah. Tidak, malah menjadi lebih kufur kepada Allah, lebih sesat, lebih jauh kesesatannya itu, lebih menjauh dari jalan yang benar. Mereka tempuh jalan kesesatan. Mereka tertipu, terpedaya dengan pesona dunia yang ada pada mereka, dan sebenarnya itu adalah pemberian Allah. Nah, pemberian Allah membuat mereka menjadi sesat, menjadi lebih sesat, kemudian mereka menyesatkan orang lain. Maka disebut pemberian itu disebut dengan istidraj dalam pengajian akidah, yaitu pemberian yang diberikan oleh Allah kepada seorang yang dengan pemberian itu semakin tersesat ia dari jalan yang lurus. Maka Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah, engkau berikan kepada mereka perhiasan, wa amwalan, dan harta benda, fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia, berlimpah-limpah harta benda yang mereka miliki. Rabbana liyudillu an sabilik, wahai Tuhan kami,
semua pemberianmu yang engkau berikan kepada mereka itu, dengan pemberian itu, yaitu akibatnya mereka itu tersesat, memilih kesesatan. Mereka tak menempuh jalan yang benar. Kemudian juga difahami dari kata liyudillu, bahwasanya mereka menyesatkan orang lain pula dari jalanmu ya Allah. Jadi mereka sesat atau menyesatkan orang lain dari jalanmu, bermakna tak ada baiknya pemberianmu itu kepada mereka ya Allah. Tak ada manfaatnya pemberianmu kepada mereka ya Allah. Kalau begitulah pemberianmu malah membuat mereka sesat dan menyesatkan orang lain, maka ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabbana tumis ala amwalihim, ya Allah, binasakanlah harta benda mereka, yaitu yang engkau berikan kepada mereka itu, karena tak ada gunanya bagi hidup mereka itu, malah mendatangkan keburukan bagi mereka dan mendatangkan keburukan bagi orang lain. Binasakanlah harta benda mereka, wasdud ala qulubihim, dan kunci matilah hati mereka. Jadi ada dua yang diminta. Yang pertama, harta benda mereka dibinasakan. Di ayat yang akan datang, Allah kabulkan kedua doa Nabi Musa ini, yaitu harta benda mereka dibinasakan, harta benda mereka itu berubah menjadi batu. Apa saja harta yang mereka miliki jadi batu. Tadi disebut apa harta benda mereka? Pakaian. Pakaian itu jadi batu. Macam mana mau pakaian lagi? Makanan jadi batu. Minuman jadi batu. Tak bisa lagi mereka mendapatkan manfaat dari harta benda yang mereka miliki, karena Allah mengabulkan doa Nabi Musa alaihi salam. Pemberian Allah itu adalah berupa rahmat, yaitu berupa kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang Allah itu mendatangkan manfaat bagi manusia. Tetapi apabila Allah mencabut rahmatnya, rahmat bermakna Allah tidak mengasihi dan menyayangi, maka apabila Allah mencabut rahmat, pakaian tak bisa dipakai, kendaraan tak bisa digunakan, makanan tidak bisa dimakan, minuman tak bisa diminum, karena Allah telah mencabut kasih sayangnya. Nah, lawan dari rahmat, pemberian kasih sayang, lawannya adalah Allah melaknat mereka. Melaknat maknanya menarik rahmat itu. Maka mereka menjadi sengsara, menderita. Fir'aun sengsara, menderita sebelum ia ditenggelamkan di dalam laut. Jadi sudah ada sebenarnya teguran Allah kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya itu, semestinya dengan teguran Allah itu berubah. Semestinya dengan teguran Allah itu berubah. Pada masa sekarang pun ada juga teguran-teguran Allah itu. Teguran Allah, Allah menegur, jangan teruskan kejahatanmu itu. Kalau kamu teruskan kejahatanmu, kebinasaan lebih dahsyat nanti akan kamu terima. Tapi manusia kalau sudah terkunci mati hati, maka tidak akan berubah sampai mati. Nah, Nabi Musa pula berdoa, wasdud ala qulubihim, kunci mati hati mereka ya Allah, harta benda mereka celakakan dan hati mereka kunci mati. Kunci mati sampai kapan? Fala yu'minu, maka mereka itu tidak beriman, hatta sehinggalah mereka yarawul adzabal alim, sampai mereka melihat azab yang pedih. Jadi ketika mereka melihat azab yang pedih, melihat di sini merasakan azab yang pedih, yaitu ketika mereka ditenggelamkan di dalam laut, maka mereka mengetahui sekarang bahwa itu adalah azab Allah yang ditimpakan ke atas mereka, maka ketika itu mereka barulah beriman. Beriman ketika itu tidak ada gunanya, terlambat. Innama yuqbalu taubatul abdi ma lam yugharghir.
taubat seorang hamba itu barulah diterima oleh Allah kalau nyawa itu belum sampai ke kerongkongan sini. Kalau nyawa sudah ditarik, mereka kan diazab, yaitu ketika mereka ditenggelamkan, maka nyawa-nyawa mereka akan dicabut. Nah, ketika itu mereka dalam sakratul maut, maka ketika itu mereka baru bertaubat. Fir'aun sendiri bertaubat. Amantu, aku beriman bi Rabbi Musa wa Harun bima amanat bihi Banu Israel, yaitu kepada Tuhan yang dipercayai, yang diimani oleh Bani Israel. Nah, maka Allah sampai dalam Al-Quran disebutkan, Al-an, sekarang kamu baru beriman wahai Fir'aun. Terlambat sudah. Ketika melihat azab, ketika menjalani azab yang pedih itu baru beriman, itu terlambat. Qad asaita qabl, kamu sudah melakukan kejahatan sebelum ini. Mengapa tidak pada masa dahulu kamu bertaubat? Mengapa sekarang kamu bertaubat? Taubatmu tak akan diterima. Nah, ini diceritakan nanti dalam ayat yang akan datang akan disebutkan. Oh, berarti atas doa Nabi Musa, Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ia dibinasakan oleh Allah, Allah binasakan terlebih dahulu harta benda mereka atas doa Nabi Musa alaihissalam. Kalau begitu, bolehkah kita berdoa supaya Allah membinasakan harta benda orang-orang yang memusuhi kita, yang menganiaya kita, yang menzalimi kita? Ya, boleh. Ini dalilnya. Ini adalah dalil yang dipakai untuk bolehnya berdoa kepada Allah supaya Allah membinasakan musuh-musuh yang memusuhi kita sampai menindas kita, menganiaya kita, mengusir kita. Seperti yang berlaku di mana? Di bumi Palestina. Yang menempati Palestina adalah saudara-saudara kita. Kemudian mereka usir, mereka tindas, mereka aniaya, rumah mereka robohkan, masjid dihalang umat Islam untuk beribadah di dalamnya. Semua wanita-wanita, orang tua, anak-anak mereka zalimi, mereka aniaya. Maka bolehkah kita mendoakan supaya Allah membinasakan mereka? Membinasakan harta benda mereka? Boleh. Dan doa orang yang dizalimi itu, salah satu dari 3 doa yang mustajab adalah doa orang yang dizalimi. Apabila mereka itu berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 2 ayat ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Yaitu pertama, pelajaran yang sangat berharga, jangan pernah sedih berterusan sedih, apalagi putus asa dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, karena pada akhirnya kemenangan akan didapatkan oleh orang-orang beriman. Ditindas, dianiaya, itu adalah ujian di dalam hidup. Dikeji, dihina, itu adalah ujian di dalam hidup. Maka jalani ujian tersebut dengan sabar dan tetap menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat jangan pernah ditinggalkan. Bahkan perhebat lagi salat, perbanyak salat, sungguh-sungguh dalam salat, khusyuk dalam salat, minta tolonglah kepada Allah melalui salat. Kemudian apabila keadaan semakin berat, maka diperbolehkan kita untuk berdoa kepada Allah supaya Allah membinasakan orang-orang yang memusuhi dan menganiaya kita. Mudah-mudahan insyaallah 2 ayat ini menjadi pegangan yang berharga untuk kita tetap istiqamah, tetap pendirian di atas perjuangan yang suci, yaitu menyampaikan kebenaran. Dan mudah-mudahan insyaallah kita berhasil mengikuti jejak yang pernah dahulu dilakukan, dijalani oleh
para nabi dan rasul. Mereka berjalan di hadapan, kita ikuti. Seperti apa mereka menjalani hidup dahulu dalam perjuangan menyampaikan kebenaran, seperti itu pula kita mengikuti di belakang mereka. Dan mudah-mudahan insya-Allah suatu ketika nanti Allah kumpulkan kita bersama dengan para nabi dan rasul itu. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka adalah orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka ya Allah dari kalangan para nabi dan rasul. Was-siddiqin, orang-orang yang membenarkan kebenaran. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, itulah teman yang sebaik-baiknya yang berada di samping kita. Mudah-mudahan nanti kita akan berteman dan dikumpulkan kembali bersama-sama dengan para nabi dan rasul, orang-orang yang membenarkan kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan hamba-hamba Allah yang saleh lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.